Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kami bersyukur oleh karena selama berpuluh tahun sekolah ini boleh eksis dan kami merasakan pimpinan Tuhan yang nyata. Sehingga degree program kami percaya sekali itu menjadi semakin solid dan kami merasa kami boleh mengoffer degree sesuai dengan kualitinya. Jadi kita perlu waspada bahwa degree harus sesuai dengan kualitinya. Dan kami kalau berani memberikan degree Master of Theology, dan kami belum berani memberikan doktor, oleh karena kami ingin quality yang baik. Jadi bagi saudara yang ingin sekali join dengan kami, ikut tes masuk, bisa melihat akan alumni kami, dan bahkan bisa mencoba duduk di kelas. Untuk ngapain? Untuk belajar, untuk mencicipi. Sebetulnya belajar sekolah teologi dengan suatu pertanggungjawaban yang baik itu seperti apa? Silakan datang atau mengikuti tes pada bulan Mei atau bulan Juli. Bisa menghubungi akan kami dengan nomor 799-0357. Dan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai topik The Dying Love, yaitu cinta yang sekarat, cinta yang hampir mati. Dan ini merupakan sesuatu warning, sesuatu yang sangat serius. Oleh karena apa? Orang yang melihat pernikahan hanya sebagai hubungan laki dan perempuan tanpa mengetahui akan God purpose, tujuan Allah dengan membangun lembaga pernikahan, itu adalah kesalahan yang serius. Setiap pernikahan selalu harus dikaitkan. Kenapa? Tuhan itu membangun pernikahan. Sehingga kalau ada masalah di dalam pernikahan, seharusnya diperbaiki. Oleh karena seluruh rencana kekal keselamatan Allah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dikaitkan dengan pernikahan dan keluarga. Bukan hanya dengan gereja. Oleh sebab itu, pernikahan dan keluarga seharusnya berfungsi dengan baik. Jadi kali ini kita akan fokus kepada masalah yang kadang-kadang juga tidak terhindarkan. Yaitu ada orang yang setelah menikah ternyata mama atau papa mertua itu tinggal bersama. Oleh karena apa? Ya mungkin dia anak tunggal, mungkin juga dia anak laki yang pertama, mungkin juga dia adalah orang yang paling dicintai mamanya. Sehingga mamanya itu ingin tinggal bersama. Cuma ini mama atau papa ini bukan tipikal orang yang tanda petik memberikan selalu kesempatan bagi menantu untuk menjadi dirinya. Ini tipe controlling. Tipe mau ikut campur dalam segala hal. Tipe cerewet. Tipe ngurusin semuanya. Tipe mengambil alih semuanya. Sehingga lama-lama dari sekedar ingin menyesuaikan diri, menantu ini lama-lama tidak kuat karena stres, karena tertekan. Lama-lama dia menjadi marah oleh karena di dalam kondisi stres, tertekan terhadap mama mertua atau papa mertua. Ternyata suaminya tidak ngebelain dia. Suaminya justru ngebelain orang tuanya. Dari yang tadinya saling mencintai dengan suaminya, lama-lama cinta itu makin lama makin mati. Oleh karena merasa ternyata suaminya tidak mencintai dia. Suaminya lebih mencintai mama papanya. Padahal kemungkinan suaminya memang tidak mampu keep the balance. Itu artinya tidak mampu untuk memelihara keseimbangan
equilibrium di dalam rumah tangga yang sudah ada kehadiran papa mamanya. Nah, ini masalah seni dalam hidup sebetulnya, yang tidak mudah. Jadi kali ini kita akan coba bicarakan bahwa love itu munculnya melalui fatigueness, mulai capek, mentally capek. Karena apa? Saya merasa tertekan di rumah. Mau masak, selalu ada yang keliru, ada yang salah. Mau bersihin rumah, selalu ada yang keliru, ada yang salah. Mau mendidik anak, selalu ada yang keliru, ada yang salah. Bahkan pembantu rumah tangga atau babysitter yang aku hire sendiri, itu pun itu dimaki-maki, bahkan diusir oleh mamaku. Sehingga ya mana ada yang bisa kuat tinggal di rumah. Sehingga aku setiap bulan ganti, cari lagi babysitter yang baru lagi. Dan pihak yang lain mulai melihat anak sekarang itu tidak dekat lagi dengan aku, tapi dekat malah dengan neneknya. Jadi hidup ini menjadi sulit sekali. Dan di tengah yang seperti itu, aku merasakan suamiku tidak mengerti aku. Dan suamiku itu berpihak kepada mamanya. Jadi love yang tadinya ada, lama-lama mati. Aku mengalami dying of love. Jadi mari kita bicarakan bersama Ibu Esther. Memang sebetulnya akan menjadi pertanyaan ya, apakah betul mertua yang adil itu oleh karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal, atau sebetulnya anak itu sudah tahu kalau nanti mereka itu masuk ke dalam rumah orang tuanya, sehingga seperti yang Bapak katakan bahwa kayaknya orang tua itu punya satu set aturan, satu set kebiasaan yang harus dituruti oleh anak dan menantu yang masuk di dalam rumah tersebut. Apa seperti itu, Pak? Atau sebetulnya kalau mertua itu yang tinggal atau minta apalah, boleh tinggal bersama-sama dengan anak setelah menikah, mungkin salah satunya meninggal atau apa. Nah, kalau itu sebetulnya mungkin banyak mertua melihat dari jauh ada perasaan sungkan atau perasaan tidak enak kalau ikut-ikutan. Tapi kalau anak dan menantu yang masuk ke dalam rumah mertua, kan ceritanya jadi lain begitu, Pak? Ya, memang. Cuma ya selalu tergantung daripada kepribadian. Baik menantu, baik suami, baik mertua, papa, mama. Masing-masing itu kan punya keunikannya. Ya, kalau wise, orang tua yang wise, dia kan bisa membaca sebetulnya keadaan. Membaca readiness. Sehingga dia tidak memaksakan akan prinsip yang dia mau. Nah, kan? Misalnya aja, mertua yang selalu punya prinsip. Yaitu kalau makan harus bersama-sama. Satu keluarga kok. Nah, dan masak itu harus sesuai dengan selera dan kebiasaan dari keluarga papa mama. Berarti keluarga ini tidak pernah jajan misalnya. Tidak pernah memakan makanan pesanan dari restoran dan sebagainya. Bahkan tanda petik ini keluarga ini sudah biasa sekali diet ini diet itu. Apa-apa itu harus tanda petik itu sehat. Waduh. Ini kalau ada aturan-aturan seperti ini, biasanya tidak mudah bagi menantu untuk beradaptasi. Tidak mudah. Dan sekarang persoalannya, privacy juga. Itu bagi orang yang sudah menikah seharusnya kan ada privacy untuk membangun keluarganya sendiri. Tetapi the whole system tidak mengizinkan itu terjadi. Jadi bagaimana dong Pak kalau misalnya saja ya karena pengantin baru ini masuk ke dalam rumah dan sekarang ditawari oleh mertua. Ya sudah boleh-boleh aja, tapi kan dengan pemikiran bahwa setelah 1-2 tahun kemudian mereka itu bisa berdikari sendiri, lalu kemudian berpisah, lalu melanjutkan perjalanan hidup. Tapi kan ternyata tidak seperti ini. Tahun pertama aja sudah hamil, kemudian punya anak misalnya. Sedangkan kedua-duanya bekerja. Kan terpaksa minimal, mau tidak mau, mereka bergantung kepada mertua.
Yaitu hidup itu memang selalu menghadirkan hal-hal yang tidak selalu bisa kita atur. Hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan selera kita. Nah, itu seharusnya tergantung dari kepribadian tersebut, kematangannya dari kepribadian dan kesehatan dari jiwanya. Jadi orang itu kalau kepribadiannya matang dan sehat jiwanya, dengan sendirinya sebetulnya dia itu bisa fleksibel memilih hal priority yang dia prioritaskan tanpa merugikan akan hal-hal yang lain, yang kemudian mengabaikan hal-hal yang lain. Misalnya dia mengutamakan kebersihan, lalu mengabaikan akan pendidikan anak. Itu sudah tidak wise, berarti tidak dewasa dan tidak sehat jiwanya. Atau dia mengutamakan soal menyiapkan makan, tetapi kebersihan dan kerapian itu berantakan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pribadi tersebut itu memang pribadi yang ada kelemahannya. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini, itu interaksinya dengan hadirnya papa mama mertua, itu bukan interaksi dialogis dari dua pribadi. Tetapi sekarang sudah ada 4-5 orang yang berinteraksi terus sekarang. Jadi sekarang menjadi kompleks sekali. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang tanpa disengaja, itu hubungan suami istri itu menjadi korban. Oleh karena munculnya keluhan. Dan kebetulan suaminya itu pribadi yang tidak bisa tahan kalau istrinya mengeluh dengan tujuan menyalahkan papa mamanya. Seringkali tidak tahan dia. Kalau kita melihat ini pun ada masalah yang sebetulnya bukan cuma campur tangan dan kehadiran mertua itu memang mengganggu, tapi juga menantu ini juga merasa bahwa kehadiran mertua itu kan merepotkan gitu. Kesini salah, ke situ salah, dan suami tidak membela dirinya. Ya, oleh karena tergantung lagi hubungan selama ini dia dengan papa mamanya seperti apa. Dan juga sebetulnya apakah hubungan dia dengan istrinya itu juga cukup sehat. Oleh karena seringkali, sekali lagi, kepribadian apakah sehat, tanda petik, dan apa cukup dewasa. Nah, sekarang kalau dua hal ini tidak ada, biasanya itu fleksibilitas itu tidak baik. Sehingga selalu ada hal-hal yang ngeganjel dan ada hal-hal yang direpress, terpaksa. Dan efeknya seperti bumerang yang menghantam dan melukai sendiri. Makin lama makin tidak tahan. Nah, kebetulan wanita tadi merasa bahwa makin lama dia makin tidak bisa mencintai suaminya. Karena di dalam kondisi kecepit. Kecepit itu bagi dia loh. Bagi orang lain dia tidak melihat bahwa dirinya kecepit. Karena apa? Semuanya sudah di-provide oleh papa, mama, mertua misalnya. Tidak kekurangan finansial, tidak, rumah juga ada, kamarnya aja juga bagus, mobil juga punya, anak-anak diberi babysitter. Sekarang tapi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dan dia merasa tidak punya lagi dignity. Nah, dia tidak bisa punya pride-nya, dia tidak punya freedom-nya. Nah, itu yang menyebabkan wanita seperti ini tertekan. Oleh karena apa? Tidak berani dia kalau komplain atau usul. Oleh karena pernah satu kali usul, malah dibentak. Malah dianggap sebagai seorang menantu yang terlalu cerewet. Maunya sendiri. Mau merombak akan the whole system dalam rumah tangga. Susah dia. Jadi terpaksa merepress. Tapi repression sebagai bentuk dari defense mechanism itu ada batasnya. Ya, semakin lama dan semakin itu bertumpuk-tumpuk, semakin banyak yang direpress, semakin melemahkan daya tahan di dalam tubuh dan emosinya. Jadi kalau begitu Pak, sebaiknya kalau bisa, sebaiknya jangan serumah ya Pak ya. Nah, mestinya idealnya kan begitu. Tapi life itu kan tidak selalu menghadirkan yang ideal. Kadang-kadang life seperti tadi. Papa mertua, sekarang misalnya salah satunya sudah meninggal. Dan ini adalah anak laki-laki satu-satunya.
Masa membiarkan mama itu tinggal sendiri? Ya itu merupakan sesuatu yang sulit sekali dihindari. Meskipun tanda petik hubungan dia dengan mamanya sendiri mungkin selama ini juga tidak terlalu bagus, tapi tetap harus menampung. Dan kalau kebetulan mamanya itu pribadi yang tidak mudah, ini menjadi masalah. Jadi menghadapi hal seperti ini, sekali lagi saya ingatkan para pendengar semuanya. Life sometimes kadang-kadang dilematik. Kadang-kadang tidak bisa lari, tidak bisa keluar kita. Oleh karena kita orang berdosa, hidup di dunia yang berdosa. Cuma ingat, kita anak Tuhan. Sehingga dalam segala hal, kita mesti kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu tidak seisi begitu kita itu minta doa lalu Tuhan menolong. Tidak begitu. Tapi jadilah kita manusia rohani yang suka mendekatkan diri dengan Tuhan. Nanti saya berani menjamin Tuhan akan menghadirkan bijaksana yang kita belum punya selama ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebetulnya lontaran-lontaran masalah seperti ini itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang kita lihat di kanan kiri kita. Dan kadang-kadang berakhir dengan hal yang menyedihkan. Alasan seperti ini seringkali berakhir dengan perceraian. Tidak seharusnya kita membiarkan itu terjadi. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu bersedia menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda.